Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Ramadesti dengan NIM 234100052P dari Prodi Teknik Sipil Universitas Palembang. Mohon izin kepada Ibu Rita Anggraini, STMT, selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah Kalkulus 4. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai metode eliminasi Gauss dan aplikasinya dalam teknik sipil. Adapun tujuan dalam pembelajaran di materi ini yaitu yang pertama untuk memahami konsep eliminasi Gauss, yang kedua untuk menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan eliminasi Gauss, dan yang ketiga yaitu pengaplikasian metode eliminasi Gauss dalam teknik sipil. Eliminasi Gauss ini ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss, yaitu metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linier dengan merepresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Kemudian, matriks tersebut diubah ke bentuk eselon baris melalui operasi baris Elmeter atau biasa disingkat OB. Kemudian, sistem ini diselesaikan dengan substitusi balik. Adapun langkah-langkah dalam metode eliminasi Gauss yaitu pertama, mengubah sistem persamaan menjadi bentuk matriks augmented, yaitu matriks yang menggabungkan matriks koefisien dan matriks konstanta dari sistem persamaan. Yang kedua yaitu melakukan operasi baris dengan cara menukar dua baris, mengalihkan baris dengan skalar tak nol, atau dapat menambah kelipatan dari satu baris ke baris lainnya untuk mendapatkan bentuk segitiga atas atau eselon baris. Dan yang ketiga yaitu substitusi mundur untuk menemukan nilai variabel. Berikut adalah pemecahan sistem persamaan linier dengan eliminasi Gauss. Dapat kita lihat yaitu 4x min 3y plus 10z sama dengan 6. 3x min 2y plus 7z sama dengan 3. 2x min y plus 5z sama dengan 4. Maka x min y plus 3z sama dengan 3, y min 2z sama dengan min 6, dan z sama dengan 4. Berikut adalah eliminasi Gauss plus OB. 4 min 3, 10, 6, 3 min 2, 7, 3, 2 min 1, 5, 4. Menjadi 1 min 1, 3, 3, 0, 1, min 2, min 6, dan 0, 0, 1, 4. Berikut merupakan ilustrasi proses pemecahan sistem persamaan linier atau SPL, di mana urutan langkah-langkahnya dinamakan eliminasi Gauss dan operasi yang dilakukan dinamakan operasi baris Elmeter atau OB, di mana eliminasi Gauss ini bertujuan membentuk eselon baris. Untuk itu, marilah kita mengerjakan contoh soal yaitu 2x plus 5y plus 3z sama dengan 1, 3x plus 4y plus 2z sama dengan min 3, dan x plus 3y plus z sama dengan 2. Maka kita akan menentukan pemecahan sistem persamaan linier di atas dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Penyelesaiannya yaitu pertama, mula-mula kita merepresentasikan sistem tersebut ke dalam bentuk matriks menjadi 2, 5, 3, 1, 3, 4, 2, min 3, 1, 3, 1, 2. Langkah yang pertama yaitu kita akan membuat satu pertama pada baris pertama dengan beberapa pilihan operasi. Yang pertama, kita bisa menukar baris ke-1 dengan baris ketiga dinotasikan R1 menjadi R3. Yang kedua yaitu dengan mengganti baris ke-1 dengan hasil kali baris ke-1 dengan setengah dinotasikan setengah R1 menjadi R1. Dari dua pilihan di atas kita bebas memilihnya, namun kita akan menggunakan pilihan yang pertama yaitu R1 menjadi R3 sehingga didapat yang awalnya 2, 5, 3, 1, 3, 4, 2, min 3,
1312 menjadi 1312, 342 min 3, dan 2531. Langkah yang kedua yaitu selanjutnya kita akan menyederhanakan bentuk baris kedua dan ketiga sekaligus, yaitu dengan operasi min 3 R1 plus R2 sama dengan R2, sehingga didapat 1312, 342 min 3, 2531 menjadi 1312, 0 min 5 min 1 min 9, 2531. Kemudian dilanjut dengan operasi min 2 R1 plus R3 sama dengan R3. Yang awalnya tadi 1312, 0 min 5 min 1 min 9, 2531 menjadi 1312, 0 min 5 min 1 min 9, 0 min 1 1 min 3. Langkah yang ketiga yaitu kita akan membuat satu pertama pada baris kedua dengan operasi min 6 R3 plus R2 sama dengan R2, dan diperoleh 1312, 0 min 5 min 1 min 9, 0 min 1 1 min 3 menjadi 1312, 0 1 min 7 9, 0 min 1 1 min 3. Langkah yang keempat yaitu kita akan menyederhanakan lagi baris ketiga dengan operasi 1 R2 plus R3 sama dengan R3. Maka 1312, 0 1 min 7 9, 0 min 1 1 min 3 menjadi 1312, 0 1 min 7 9, 0 0 min 6 6. Dan langkah yang kelima yaitu selanjutnya kita akan membentuk satu pertama pada baris ketiga dengan operasi min 1/6 R3 sama dengan R3. Maka 1312, 0 1 min 7 9, 0 0 min 6 6. Maka menjadi 1312, 0 1 min 7 9, 0 0 1 min 1. Dari matrik terakhir tersebut sudah memenuhi ketiga kriteria bentuk eselon baris. Selanjutnya tinggal mengubah kembali menjadi sistem persamaan linear. Dari matrik tersebut yaitu 1 3 1 2, 0 1 min 7 9, 0 0 1 min 1. Maka dijadikan sistem persamaan linear yaitu X plus 3Y plus Z sama dengan 2. Ini adalah persamaan yang pertama. Y min 7Z sama dengan 9 adalah persamaan kedua. Dan Z sama dengan min 1 yaitu persamaan ketiga. Kita dapat memulai dengan mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Sehingga didapat Y min 7Z sama dengan 9. Dimasukkan nilai Z-nya itu min 1, yaitu menjadi Y sama dengan 9 plus 7Z sama dengan 9 ditambah 7 dikali min 1 sama dengan 2. Kemudian nilai dari Y dan Z juga kita substitusikan ke persamaan pertama dan kita dapatkan X plus 3Y plus Z sama dengan 2. X sama dengan 2 min 3Y min Z karena pindah ruas. Maka X sama dengan 2 min 3 dikali 2 yang merupakan nilai Y min 1 yang merupakan Z sama dengan X adalah yaitu nilainya min 3.
Jadi, didapat solusi tunggal yaitu X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Adapun pengaplikasian pada teknik sipil yang pertama yaitu mengenai analisis struktur. Kasusnya yaitu menghitung momen dan gaya geser pada portal menggunakan metode kekakuan atau stiffness method. Deskripsinya yaitu metode kekakuan akan menghasilkan sistem persamaan linier berdasarkan kekakuan elemen dan beban. Metode eliminasi Gauss digunakan untuk menyelesaikan sistem tersebut dan mendapatkan deformasi simpul atau nodal displacement. Dan yang kedua yaitu analisis hidrolik atau jaringan pipa dan saluran, di mana kasusnya yaitu menentukan debit air di setiap cabang pipa menggunakan hukum kontinuitas dan hukum energi. Deskripsinya yaitu setelah menyusun persamaan kontinuitas dan energi untuk tiap node dan loop dalam jaringan, diperoleh sistem persamaan. Yang ketiga yaitu analisis stabilitas lereng menggunakan metode elemen hingga. Kasusnya yaitu pemodelan tegangan dan regangan pada massa tanah. Deskripsinya, metode elemen hingga menghasilkan sistem persamaan linier dalam bentuk matriks kekakuan global dan vektor gaya untuk mendapatkan perpindahan atau tegangan. Digunakan metode eliminasi Gauss untuk menyelesaikan sistem tersebut. Yang keempat yaitu perhitungan reaksi perletakan pada struktur isostatik. Kasusnya yaitu mencari reaksi tumpuan akibat beban terdistribusi atau beban terpusat. Deskripsinya, setelah membuat free body diagram dan menuliskan persamaan keseimbangan, hasilnya bisa berupa sistem linier yang bisa diselesaikan dengan eliminasi Gauss. Yang kelima yaitu perhitungan gaya pada struktur rangka. Kasusnya menentukan gaya dalam batang-batang struktur rangka atau truss statis tertentu. Deskripsinya, setelah menerapkan hukum keseimbangan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0, kita akan mendapatkan sistem persamaan linier. Persamaan ini dapat diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss untuk mendapatkan gaya dalam setiap batang. Yang keenam yaitu perencanaan, transportasi, dan optimasi. Kasusnya, menyelesaikan model lalu lintas atau alokasi sumber daya, dan optimasi rute kendaraan, analisis jaringan jalan. Deskripsinya, sistem persamaan yang menggambarkan alokasi demand ke rute digunakan dalam model distribusi lalu lintas. Eliminasi Gauss digunakan saat model linear cukup. Kelebihan dari sistem eliminasi Gauss dalam teknik sipil yaitu yang pertama, cocok untuk model matematis teknik sipil. Banyak permasalahan teknik sipil seperti analisis struktur, aliran air, stabilitas tanah, dirumuskan sebagai sistem persamaan linier yang dapat diselesaikan langsung dengan metode ini. Yang kedua, sistematis dan dapat diprogram dalam software teknik seperti SAP 2000, ETA ABS, STAAD Pro, dan analisis untuk menyelesaikan sistem matriks kekakuan. Dan yang ketiga, presisi tinggi. Bila digunakan dengan benar, menghasilkan solusi yang akurat dan cocok untuk desain struktur yang membutuhkan ketelitian yang tinggi. Dan yang keempat yaitu dasar untuk metode lebih kompleks. Digunakan sebagai pondasi dalam metode numerik lanjutan. Adapun kekurangan eliminasi Gauss dalam teknik sipil yaitu 1. Kurang efisien untuk sistem besar. Struktur teknik sipil yang kompleks, misalnya gedung tinggi atau jembatan yang panjang, menghasilkan sistem persamaan besar. Metode ini bisa lambat dan memakan banyak memori.
Kedua, yaitu rentan terhadap kesalahan numerik. Yang ketiga, tidak fleksibel untuk sistem yang berubah. Dalam proyek teknik sipil yang melibatkan perubahan beban atau kondisi perbatasan secara dinamis, misalnya analisis beban gempa atau time history. Dan metode iteratif bisa lebih efisien dibanding Gauss. Dan yang keempat, yaitu tidak memberi informasi fisik langsung. Metode ini hanya menyelesaikan matematis. Dan kesimpulan dari materi ini yaitu metode eliminasi Gauss merupakan teknik sistematis untuk menyelesaikan sistem persamaan linier melalui operasi baris elementer. Dalam teknik sipil, metode ini sangat penting karena banyaknya permasalahan rekayasa yang menghasilkan sistem persamaan linier seperti yang pertama analisis struktur yaitu balok, rangka, dan plat. Yang kedua jaringan hidrolik seperti pipa dan saluran. Yang ketiga, perhitungan dalam metode elemen hingga atau FEM. Dan yang keempat, perencanaan, transportasi, dan optimasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.